Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi materi mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pada pokok bahasan wesel bayar jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat dan semoga para pemirsa sehat dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, referensi yang kami gunakan sebagaimana referensi yang banyak dipakai oleh mahasiswa maupun dosen akuntansi di Indonesia, yaitu Intermediate Accounting dari GIESU. Para pemirsa, wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar itu adalah janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan. Perbedaan antara wesel bayar lancar atau jangka pendek dan wesel bayar jangka panjang terletak pada tanggal jatuh temponya. Wesel bayar ini pernah kita kaji di kewajiban lancar di materi sebelumnya, ya. Dan sekarang ini kita pelajari wesel bayar sebagai jangka panjang. Kalau wesel bayar lancar itu jatuh temponya maksimal 1 tahun atau satu siklus operasi, ya. Mana yang lebih panjang, ya. Jadi wesel bayar yang jangka panjang itu memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Mudahnya satu siklus operasi, satu siklus akuntansi itu kan 1 tahun, ya, lazimnya. Jadi kalau sampai 1 tahun, maksimal 1 tahun, termasuk wesel bayar lancar. Kalau lebih dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, wesel bayar jangka panjang. Nah, ini yang penting. Sebagaimana dengan obligasi yang pernah kita bahas bahwa wesel ini dinilai sebesar nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, ya. Jadi bunga di masa depan dan pokok yang akan dibayar di masa depan pada saat tanggal jatuh tempo itu kita present value-kan. Ya, nanti kita tunjukkan caranya. Di mana setiap premi dan diskonto kalau ada selisih, ya, selisih antara nilai sekarang atau present value tadi dengan nilai nominalnya itu berupa diskonto atau premi, lazimnya diskonto, ya, lazimnya diskonto. Nah, bisa juga premi tapi lazimnya diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut, diamortisasi ke beban bunga selama umur wesel tersebut. Para pemirsa, kita perlu memahami jenis wesel bayar jangka panjang yang nanti masing-masing kami berikan contohnya, agar para pemirsa tidak kehilangan fokus dan bisa memahami slide demi slide secara sistematik, maka kami pandu dengan slide ini. Jadi kita pelajari dua jenis wesel bayar jangka panjang. Satu wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, yang kedua wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Di mana wesel yang kedua ini terbagi menjadi dua, wesel dengan bunga 0 dan wesel berbunga. Sehingga nanti kita pelajari untuk berbagai contoh di tiga jenis wesel bayar ini. Awalnya dua jenis, tapi jenis yang kedua ini dibagi dua. Nah, kita pelajari yang pertama ini dulu. Oke, contoh. Pada tanggal 1 Januari 2023, PT Divani menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 3 tahun, pada nilai nominal 3 tahun kepada PT Maju sebesar 100 juta. Suku bunga yang ditetapkan dan suku bunga efektif sama-sama 10%. Maka perhitungan nilai tunai atau present value dari wesel bayar tersebut adalah sebagai berikut. Nih ya. Pertama, nilai nominal wesel bayar 100 juta. Nilai tunainya atau present value-nya, tadi saya katakan ada dua komponen. Pokoknya atau prinsipal atau nilai weselnya dan bunganya. Nah, nilai weselnya yang 100 juta ini kita present value-kan dengan angka 10% 3 tahun. Nanti saya ajari caranya, saya tunjukkan, ya. Jadi 10% 3 tahun untuk present value itu ketemu angka 0,7513. Kalikan 100 juta ketemunya 75. Ini, ya. Lalu berikutnya present value dari anuitas bunga wesel itu 10 juta, bunga weselnya 10 juta, ya. 100 juta kali 10% ketemu 10 juta. Lalu kita lihat angka present value dari anuitas 10% 3 tahun ketemu angka 2,4868.
ketemunya 24.869. Ini kalau kita jumlahkan ketemunya 100 juta. Nilai tunainya, nilai present value dari wesel bayar kita 100 juta. Ada pembulatan sedikit karena perhitungan saya ini ada selisih tapi sedikit karena faktor pembulatan. Nilai nominalnya 100 juta, nilai tunainya 100 juta sehingga tidak ada selisih, nggak ada perbedaan, maka tidak ada diskonto maupun premi. Jurnal kita adalah sebagai berikut. Jadi 1 Januari jurnal kita ini cash debit, wesel bayar kredit. Angkanya 100 juta. 100 juta itu apa? Present value dari wesel bayar. Nilai tunai dari wesel bayar. Jelas ya? Lalu berikutnya setelah 1 tahun berjalan, kita membayar bunga, jurnalnya beban bunga debit, kas kredit. Angkanya 10 juta. Tanggal berapa? 31 Desember. Barangkali pemirsa punya pemikiran begini. Pak, ini kan tanggal weselnya 1 Januari. 1 tahunnya kan 1 Januari. Ya mestinya membayar bunganya ya 1 Januari. Baik, saudara, itu kan persoalan pengantar akuntansi ya. Saya menyederhanakan ya. Setelah 1 tahun, anggap saja 31 Desember saya menghindari adjustment ya. Maka 31 Desember kita bayar jurnalnya seperti ini. Tapi kalau pemirsa kepingin saklek, enggak, saya pengennya tetap 1 Januari, silahkan. Berarti tanggal 31 Desember kita buat adjustment. Beban bunga debit 10 juta, utang bunga kredit 10 juta, lalu besok 1 Januari baru membayar utang bunga debit, kas kredit. Angkanya juga 10 juta. Gitu ya, saya hanya menyederhanakan, jadi tidak adjustment. Nanti contoh yang adjustment, kita buat contoh yang tanggalnya tidak 1 Januari. Ya, misalnya 1 April. Begitu. Baik, saudara, sekarang caranya mencari ya, nilai tunai dari wesel, pokok wesel, dan bunga seperti apa. Begini caranya. Ya, jadi ini 100 juta kalikan 0,7513. Dari mana angka 0,7513? Lihat tabel present value. Ya, angka vertikalnya di 10%, horizontalnya di angka 3 karena 3 tahun. Ketemu angka ini ya? Clear ya? Gampang ya? Sudah. Berikutnya, yang present value dari anuitas bunga wesel. Angka ini 2,4868 dari mana? Pemirsa cari tabel bukan present value tapi present value interest factor untuk anuitas. Present value anuitas. 10%, 3 tahun ketemunya angka 2,4869. Kalau pemirsa menemukan tabel yang di belakang koma angkanya lebih panjang, lebih banyak, itu lebih bagus karena lebih teliti. Begitu. Clear ya? Nah, saya akan menjelaskan lagi sedikit menguraikan sebetulnya present value dari anuitas itu apa toh? Nah, jadi kalau wesel yang present value dari pokok wesel ini itu penjelasannya begini. 100 juta 3 tahun lagi kalau dinilai sekarang itu adalah 75 juta sekian. Jadi wesel yang angkanya 100 juta tapi 3 tahun lagi kalau dinilai sekarang angkanya 75 juta ya. Dari 100 juta dikalikan present value-nya. Present value itu 1 per atau dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, baik, pemirsa bisa melihat dari mata kuliah lain ya tentang perhitungan ini. Yang penting kita sudah ada tabel, kita gunakan tabel itu. Ya. Berikutnya ini ya. Jadi angka 24.869 itu sebetulnya angka apa toh? Jadi angka present value dari bunga-bunga yang kita bayarkan. 1 tahun lagi kita akan bayar bunga 10 juta. Ya, oke. Lalu 2 tahun lagi kita bayar 10 juta lagi. Tetapi kalau bunga itu kita hitung majemuk, 10 jutanya iya, tapi bunga yang 10 juta ini juga dibayar 10%, 1 juta. Sehingga angka future value-nya adalah, maaf, 1 plus I pangkat N. Cari tabel future value, angka 10 jutanya, Ibu Bapak kalikan. Nah, ketemunya ini. Ya. Lalu di tahun ketiga ketemunya ini. Ya, future value-nya. Nah, kalau kita jumlah ketemunya 33.100.000. Angka 33 juta itu kita present value-kan sekarang ini, angkanya ketemunya 24.868. Tapi pemirsa nggak usah melakukan perhitungan rincian seperti ini. Cukup 10 juta kalikan lihat tabel 2,4868. Ini hanya cara saya untuk menjelaskan, membuktikan angka 24 juta itu rinciannya seperti ini. Ya. Oke, clear ya? Baik, berikutnya saya berikan contoh tadi yang saya janjikan kalau tanggal weselnya 1 April 2023. Bagaimana? Nah, berarti bunga akrualnya ada ya.
Maka tanggal 1 Aprilnya biasa kita jurnal kas debit wesel bayar kredit angkanya 100 juta. Kita bayar bunga adalah 1 tahun lagi, 1 April. Tapi tanggal 31 Desember perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Harus menghitung, mengakui bunga dari 1 April sampai 31 Desember. Ada 9 bulan. Maka kita jurnal beban bunga debit utang bunga kredit angkanya 7.500.000 dari mana? 9/12 kali 10% kali 100 juta. Oke, clear ya. Baru 1 April kita betul-betul membayar bunga, mengeluarkan kas. Kas kita keluarkan 10 juta untuk membayar utang bunga yang 9 bulan, ditambah beban bunga yang 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Ya, tanggal bulan Januari, Februari, Maret 2024. 2024. Oke, clear ya ini ya, kalau ada bunga akrual. Berikutnya kita pelajari uh, wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal yang wesel dengan bunga nol. Yang ini pemirsa, yang ini. Semoga uh, diagram saya ini membantu pemirsa untuk tidak bingung dari memahami beberapa slide ini. Oke, jika wesel berbunga nol atau tanpa bunga diterbitkan, nilai sekarang diukur dengan kas yang diterima oleh penerbit wesel. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang diterima di masa depan. Selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi ke beban bunga selama umur wesel. Saudara, contoh PT Divani menerbitkan wesel bayar kepada PT Maju 3 tahun sebesar 100 juta. Suku bunga implisit yang sama dengan total kas yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo adalah 9%. Maka nilai tunai weselnya kita hitung 100 juta dikali 0,7722. 0,7722 itu dari 9%, 3 tahun present value ya, 0,7722. Nah, ketemunya 77.220.000 ya. Nah, jadi kalau rinciannya mau kita hitung seperti contoh saya yang tadi ya, maka caranya ngitung seperti ini. Nilai nominal wesel 100 juta, lalu present value dari pokok wesel 100 juta kali 0,7722 ketemunya 77.220.000. Lalu bunganya nggak ada, bunganya tadi nol ya, nol, sehingga ketemu sekian. Nah, ada perbedaan yang disebut diskonto 22.780.000 yang akan diamortisasi ke beban bunga selama umur wesel. Nah, jurnalnya kas debit wesel bayar kredit angkanya 77.220.000. Nah, tabelnya seperti ini. Schedule amortisasi diskonto wesel. Jadi, diskonto wesel yang sebesar 22.780.000 ini akan diamortisasi selama umur wesel 3 tahun. Caranya seperti ini. Kita buat schedule. Pada saat tanggal penerbitan wesel, jumlah tercatat wesel adalah 77.220.000 ya. Ini ya. Ya. Sehingga jurnalnya seperti ini. Oh, sorry. Jurnalnya ini. Kas debit wesel bayar kredit yang ini. Berikutnya, kas yang dibayarkan untuk beban bunga nol ya. Jadi ini nol. Lalu beban bunga yang dari jumlah tercatat wesel yang digunakan untuk amortisasi diskonto adalah 6.949.000 sekian. Ya, caranya dari mana? Dari 77 juta sekian kali 9%. Jadi angka ini kali 9% ketemunya ini. Ya, angka ini digunakan sebagai amortisasi diskonto. Ya, kenapa harus 2 kali Pak berulang gini kolomnya Mbok salah satu? Enggak, soalnya nanti penjelasan berikutnya format ini tetap sama seperti ini tapi angkanya berbeda. Jadi kita gunakan format yang sama biar tidak bingung ya. Oke, sehingga jumlah tercatat vessel bertambah dari 77 juta sekian menjadi 84 juta sekian. 77 juta sekian ditambah 6.900.000 sekian. Nah, ini ya angkanya. Perhitungannya ada di bawahnya, boleh dilihat. Lalu berikutnya amortisasi di akhir tahun kedua adalah angka 84 ini ganti kita kalikan 9%. Ketemunya 7 juta sekian. Amortisasinya 7 juta sekian. Ya. Lalu jumlah tercatat vessel naik bertambah 84 sekian, 84 juta sekian, ditambah 7 juta sekian menjadi 91 juta sekian. Lalu terakhir, akhir tahun ketiga, 9% kali 91, ya, ini lalu jumlah tercatat vesselnya menjadi 91 juta sekian ditambah 8 juta sekian. Ketemunya 100 juta.
Perhitungannya ada di sini ya. Ini angkanya tidak sama persis 100 juta tapi ada pembulatan ya. Karena nggak bisa tepat. Oke, seperti itu. Sehingga perusahaan mencatat jurnal pada saat wesel itu diterbitkan, kas debit, wesel bayar kredit sudah tadi. Lalu berikutnya untuk mencatat amortisasi diskonto, kita catat beban bunga debit, wesel bayar kredit, sehingga wesel bayarnya bertambah ya, bertambah. Lagi, oh, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini nanti juga begitu ya. Eh, di akhir tahun kedua, beban bunga debit wesel bayar kredit 7 juta sekian. Beban bunga debit wesel bayar kredit angkanya 8 juta sekian. Sehingga saldo atau jumlah tercatat wesel menjadi 100 juta. 100 juta. Lalu dilunasi wesel bayar debit, kas kredit angkanya 100 juta. Clear ya? Clear. Wesel bayar dengan bunga nol. Ya. Berikutnya kita pelajari yang ini, wesel berbunga. Wesel berbunga. Oke, contoh. PT Divani menerbitkan wesel bayar berjangka waktu 3 tahun kepada PT Maju sebesar 100 juta pada bunga 10%. Bunga weselnya 10%. Nah, suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko sejenis adalah 12%. Maka pada kasus ini, karena suku bunga efektif 12% itu lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 10%, maka nilai sekarang wesel akan lebih kecil dari nilai nominalnya. Sehingga ada diskonto yang harus kita amortisasi. Oke, perhitungannya. Selalu nilai sekarang atau present value dari pokok wesel dan bunganya. Oke, pokok wesel 12% 3 tahun ketemu angka ini. Ya, ini ya, dari sini ya. Cara ngitungnya dari sini. Nih, cara ngitungnya dari sini. Lalu yang kedua, present value dari anuitas bunga wesel. Ini, 12% 3 tahun angkanya ini. Oke, saya kembali ya. Nah, ini ya. Ini dijumlah maka nilai tunai dari wesel tersebut 95 juta sekian, sehingga ada diskonto 4 juta sekian. Jurnal kita bukan sebesar nilai nominal, tetapi sebesar nilai tunai atau present value dari wesel bayar. Kas debit, wesel bayar kredit, angkanya 95 juta 198. Clear ya? Oke, tadi cara mencarinya sudah saya lewati. Nah, berikutnya kita susun schedule amortisasi diskonto wesel. Ya. Formatnya masih sama seperti tadi. Kas yang kita bayar karena wesel kita berbunga 10%, maka kita membayar bunga 10% dari 100 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 3 tahun. Ya. Nilai tercatat wesel tadi kita adalah 95 juta 198.000. Maka beban bunganya ini angka 11 ini berasal dari 95. Rinciannya ada di bawah. 95 juta 198 kalikan 12%. Ketemunya 11 juta. Nah, 11 juta. Lalu bunga yang kita bayarkan sesungguhnya adalah 10 juta. Maka ada amortisasi diskonto dari 11 juta sekian dikurangi 10 juta. Ketemunya 1.423.760. Perhitungannya ada di sini juga. Ya, oke. Dan 96 ini dan seterusnya ya, seperti tadi, 96 ini ya 95 ditambah amortisasi diskonto 1.400.000, ketemunya sekian. Ya. Dan seterusnya, saudara, semuanya. Ya. Sehingga jurnal kita, kas debit wesel bayar kredit 95 juta tadi, berikutnya pada saat akhir tahun pertama membayar bunganya, beban bunga debit 11 juta sekian, wesel bayar kredit 1 juta sekian, kas kredit 10 juta. Ini untuk mencatat bunga yang dibayarkan. Sehingga wesel bayarnya naik ya. Dari 95 tambah 1 juta sekian menjadi 96. Menjadi angka ini. Dan seterusnya sampai akhir tahun ketiga nilai jumlah tercatat wesel harus 100 juta. Kalau ini ada selisih sedikit karena pembulatan. Ya, karena pembulatan. 100 juta. Kita lunasi wesel bayar debit 100 juta, kas kredit 100 juta. Oke. Selesai, clear ya. Berikutnya, wesel diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Perusahaan mengukur nilai sekarang dari instrumen utang berdasarkan nilai wajar dari properti, barang, atau jasa, atau dengan jumlah yang secara wajar mendekati nilai wajar dari wesel tersebut. Jika tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan, jumlah bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Contoh,
PT Alfian, sebuah perusahaan properti, menjual tanah dengan harga jual tunai sebesar 200 juta kepada PT Divani. Atas transaksi tersebut, PT Divani menyerahkan wesel berbunga nol dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 293.866. Angkanya kok sulit, Pak? Ya, karena ini nanti nilai tunainya biar pas 200 juta itu. Nah, harga jual tunai sebesar 200 juta tersebut merupakan nilai sekarang, nilai tunai, present value dari wesel senilai 293 yang didiskontokan sebesar 8% selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, haruskah kedua belah pihak mencatat transaksi tersebut pada tanggal penjualan dengan nilai nominal wesel yaitu 293 juta? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jika mereka melakukannya, jika mencatat sebesar nilai nominal wesel, maka akun tanah PT Divani dan penjualan PT Alfian akan terlalu tinggi sebesar 93 juta sekian. Artinya bunga selama 5 tahun dengan tingkat bunga 8%. Demikian pula pendapatan bunga untuk PT Alfian dan beban bunga untuk PT Divani selama 5 tahun akan tidak tercatat. Ya, yang angkanya 93 juta ini tidak tercatat. Karena perbedaan antara harga jual tunai 200 juta dan nilai nominal wesel 293 merupakan bunga pada hakikatnya dengan tingkat bunga efektif 8%. Maka transaksi tersebut dicatat pada tanggal pertukaran sebagai berikut. PT Divani mencatat tanah, dapat tanah ya, tanah debit wesel bayar kredit angkanya 200 juta sebesar nilai tunai, present value ya. Sebaliknya PT Alfian mencatat wesel tanah, wesel tagih debit penjualan karena dia perusahaan properti ya, berarti tanah sebagai instrumen barang yang diperdagangkan, maka kreditnya penjualan. Ya. Saudara, perhitungannya seperti ini. Nilai nominal wesel 293 juta sekian, present value-nya 8% 5 tahun, ketemu angka sekian, 200 juta. Ini karena pembulatan ya, pemirsa. Lalu present value dari bunga, bunganya tadi nol ya. Karena nol berarti seperti ini, selisihnya ini merupakan diskonto. Jurnalnya tadi tanah debit 200 juta, wesel bayar kredit 200 juta. Angka 0,6806 itu berasal dari tabel present value 8% 5 tahun. Angkanya ini, 8% 5 tahun. Oke, ya ini jurnalnya seperti ini. Oke, kalau kita susun schedule amortisasi diskonto wesel dengan bunga atau diskonto 8%, angkanya seperti ini. Saya tidak usah menjelaskan lebih panjang lagi ya, tidak sedetail tadi, caranya sama ya. Dari 200 juta, beban bunganya 16%, 200 juta kali 8%, perhitungannya ada di sini ya. Lalu amortisasi diskontonya 16 juta, tambahkan 200 juta menjadi 216. Ya, dan seterusnya. 17 juta ini berarti 216 juta dikali 8%, dan seterusnya. Ya, sehingga mencatatnya menjadi seperti ini. Kas debit wesel bayar kredit. Yang ini beban bunga debit wesel bayar kredit. Yang ini beban bunga debit wesel bayar kredit. Dan seterusnya. Sampai akhir tahun kelima, eh, akun wesel bayar jangka panjang bersaldo 293. Lalu kita bayar, wesel bayar. Debit, kas kredit. Para pemirsa, panjang ya ini videonya ya. Durasi ya. Ini terakhir hanya penjelasan saja. Wesel bayar hipotek, tidak ada contoh-contoh teknis ya. Sebagai pengetahuan saja, bentuk umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel yang dijamin oleh dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan pinjaman. Hipotek dapat dibayarkan dalam jumlah penuh pada saat jatuh tempo atau secara angsuran selama umur pinjaman. Jika dibayarkan pada saat jatuh tempo, maka hutang hipotek akan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang pada laporan posisi keuangan. Lazimnya kan hipotek itu jangka panjang. Nah, ini saja pemirsa, semoga bermanfaat ya. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.